sahabat Seman Sabar, kali ini podcast SMA Negeri 1 Banjar kedatangan tamu spesial. Penasaran siapa orangnya? Yuk kita lihat. Oke, langsung aja kita panggil bintang tamu kita hari ini, Gladys. Kak Gladys, silahkan. Oke. Hai Gladys. Hai. Gimana nih kabarnya? Baik-baik aja sih, karena ya sekarang lagi libur ya, jadi biasa aja sih. Oke. Untuk sekarang apa sih kesibukannya? Untuk kesibukan sekarang sih, saya lagi latihan untuk lomba ya, lomba bahasa Jepang untuk di Indonesia nanti, bulan Oktober. Jadi tolong supportnya nanti ya. Oke, siap. Bisa spill nggak apa aja sih yang udah dilatih untuk lombanya itu? Ya karena lombanya itu kan storytelling ya, so of course I learn a lot about how to pronounce words in Japanese, kayak gimana caranya melafalkan dalam bahasa Jepang, terus tuh mungkin belajar emosi juga karena ini storytelling. Benar. Jadi harus belajar emosi juga sih gitu. That's good. Bisa nggak kamu spill gimana sih perjalanan belajar bahasa Jepang ini kan sebelum, apakah udah mulai sebelum masuk SMA atau baru SMA kelas 10 baru belajar bahasa Jepang? Gitu. Oke. Untuk bahasa Jepang sih sama kayak bahasa Inggris ya. Saya tuh udah emang suka nonton-nonton film dan juga baca-baca komik dari bahasa Jepang ya, pakai bahasa Jepang. Jadi dari itu saya cuma bisa sedikit bahasa Jepang yang kayak ohayo, arigato kayak gitu. Itu cuma frase-frase yang simple ya. Tapi untuk sekarang untuk serius belajarnya sih dari SMA. Karena ya jujur sekolah ini emang kegiatan belajar bahasa Jepang itu emang bagus banget ya. Dari kelas 10 itu saya udah dapat guru yang luar biasa. Untuk Julie Sensei, arigatou gozaimasu yo. Nah, jadi Ibu Julie itu emang guru yang baik ya. Sampai sekarang juga saya gurunya Ibu Niken. Emang guru-guru yang gitu ya, berkualitas. Mereka tuh ngajarin saya dari gimana kah pola kalimat, gimana cara melafalkan, cara menulis. Jadi sekarang saya udah bisa, terus sekarang ya, bisa hiragana, katakana, sedikit kanji juga bisa gitu. Oke, kan ada 3 piala nih dari Gladys. Bisa spill nggak? Ini piala yang paling tinggi dapat dari mana? Ini yang tengah-tengah sama yang terakhir dapat dari mana? Ya, semuanya beli sih. Enggak. Oke. Jadi ya kalau dapat piala emang beli sih. Yang bikin juga gini ya, bikin kompetisinya. Kita dapat ya gratis. Pendaftarannya bayar. Oke, dari ini ya. Dari ini. Ini apa? Ini piala. Oke, untuk ini ya, piala ini adalah juara 2 Rodoku Contesto Inspiration 2022 di bahasa asing Undiksa, jadi bahasa Jepang. Jadi ini lombanya dalam tingkat se-Bali ya, seprovinsi. Jadi itu tahun lalu waktu kelas 11 ya. Dan ya, ini juara 2, lombanya itu tentang membaca cerita. Sama dengan lomba yang sekarang, nanti bulan Oktober saya juga lomba gitu. Semoga aja sih nanti dapatnya juara 1 ya. Oke, kita doain. Ya, terima kasih. Oke, ini yang paling bagus sih, ada warna biru-birunya. Yang kedua, ini lomba di sekolah ya. Ini lomba juara 2, lomba poster bertema kepramukaan dalam bulan bahasa. Jadi pas bulan bahasa, tim jurnalistik ya bersama tim Ambalan juga mengadakan lomba membuat poster ini. Jadi saya ikut waktu saya kelas gini rasanya, kelas 12, kelas 11 juga, kelas 11. Jadi ya ini kelas 11 emang masa kejayaan. Masa kejayaan ya. Juara 2 menulis surat. Nah, ini yang baru. Kelas 11 juga. Jadi pas kenaikan ada dalam ulang tahun sekolah rasanya. Bukan kenaikan ya. Itu ulang tahun sekolah itu ada lomba menulis surat dari ini juga jurnalistik juga. Jadi ini ya, ini ada ada SMA Negeri 1 Banjarnya. Ini belakangnya ada nih. Ini lomba jurnalistik. Ya. Jadi ada lomba menulis surat untuk siapapun suratnya. Jadi ya saya menang. Dan ya begitu. Dari ketiga piala ini nih, kan beda-beda nih cabang lombanya. Bisa spill nggak yang mana sih yang paling berkesan? Nah, berkesan. Paling tinggi, paling berkesan. Oke. Karena ini jujur ya, ini saya ketemu banyak orang pas di lomba di Undiksa itu karena ya emang dari sekolah banyak di seluruh Bali ya. Yang dari Denpasar, yang dari banyak tempat lah. Saya punya banyak teman di situ, jadi ginian nervousnya emang lebih ya.
karena kita tuh ketemu orang baru dan itu kita dilihat sama dosennya yang bisa bahasa Jepang. Ini ada dosen ya. Di sini ada dosen yang emang bahasa Jepangnya itu emang luar biasa sih. Udah kayak orang Jepang ngomongnya. Terus di sini ada kakak-kakak gini ya, kakak-kakak mahasiswa yang juga di sini ada peserta. Dan pesertanya itu waktu itu ada 36. Wow. Di samping kita. Jadi di ruangan lomba ya. Di sini juri, di sini di pintu, di sebelah kita itu para pembinanya. Pembinanya itu pas di pintunya kan transparan ya. Mereka tuh kayak gini semua mereka. Jadi agak gini ya, agak terguncang emang. Ya. Jadi percaya diri saya waktu itu emang diuji sekali. Tapi overall karena itu bukan lomba aja. Jadi waktu itu pas lomba ini jadi pas ulang tahun bukan ulang tahun sih. Kayak festival. Ada festival Tanah Bata namanya. Festival musim panas gitu. Jadi waktu itu kita ada festival di Indonesia tuh ada festival, ada banyak makanan, ada gini ya tradisi menggantung surat di pohon bambu. Ya itu Tanah Bata itu. Jadi paling berkesan sih, bukan pialanya, tapi lombanya. Tapi kalau boleh dikasih bawa pulang nih saya mau bawa pulang ya. Sekolahnya nggak jangan lah ya. Wow. Emang boleh. Oke, berarti kan piala itu bukan cuma bukti pencapaian diri kan, juga jadi bukti bahwa sekolah kita ini bisa bersaing loh sama sekolah-sekolah lain dalam bidang bahasa. Jadi why not sekolah di SMA Negeri 1 Banjar? Iya, kan? kenapa nggak sekolah di SMA 1 Banjar kan? Jadi banyak sih, gurunya itu emang berkualitas bener. Saya emang nggak bisa bahasa Jepang dari awal-awal, kayak nggak bagus banget. Gurunya ngelatih, saya dapat juara provinsi gitu. Itu yang bangga, harusnya saya banggain guru-gurunya sih. Saya yang seperti ini itu diajarin jadi bisa pengucapan kanji bahkan sekarang. Wah, gitu sih buat guru-guru saya yang bahasa Jepang itu emang love you. Oke. Aku dengar-dengar nih, Gladys tuh belajar nggak cuma bahasa Jepang sama bahasa Inggris kan? Iya. Ada bahasa-bahasa lain. Bisa nggak kasih tahu audiensnya bahasa apa aja yang udah dipelajarin? Okay, so for now I'm learning 2 other languages like German and Spanish. Jadi bahasa Jerman dan bahasa Spanyol ya. Terus sekarang kalau dibilang bisa sih belum ya. Yang makin gini ya, makin bikin saya insecure ya. Jujur aja belajar bahasa itu karena saya pikir belajar bahasa Jerman dan Spanyol ini akan semudah bahasa Jepang dan Inggris gitu. Ternyata perkembangan saya sekarang belum terlalu bagus karena ya waktu nggak ada juga. Tapi ya jujur bahasa Jerman dan bahasa Spanyol itu emang sangat gini ya, membuat senang untuk dipelajari gitu. Jadi semakin sulit bahasanya semakin menarik gitu kan? Iya, makin tertantang jadinya. Oke. Bisa nggak kasih tips? Ini kan belajar nggak cuma 2 bahasa, 3 bahasa, tapi lebih dari 3 bahasa kan? Bisa nggak kasih tips gimana sih cara memahami bahasa ini gitu loh? Nggak cuma dari pola kalimatnya kah? Atau dari kata-katanya, mungkin dari tips nonton apa gitu? Oke, kalau jadi dari gini ya, dari pengalaman pribadi, jujur aja saya itu nggak pernah ngikutin yang namanya les. Nggak pernah ada kursus. Dari kecil itu semua bahasa nggak ada kursus. Jadi jujur saya orangnya benci belajar harus ngebayar sesuatu gitu. Jadi kalau selama ada yang gratis ya udah jalanin aja. Oh, berarti otodidak? Iya, otodidak semuanya. Jadi untuk gini ya, untuk belajar bahasa asing sih mungkin bisa gini ya, dipelajari lewat mungkin lagu kah atau nonton film. Kalau kalian suka lagu ya udah dengerin lagu, cari terjemahan bahasanya gitu. Misalnya kalian dengerin bahasa Inggris gitu lagunya, ya udah cari terjemahannya. Mungkin kalian akan tahu berapa sedikit kata-kata dalam bahasa Inggris, mungkin kayak okay, I love you kayak gitu, thank you, I'm sorry. Ya kayak gitu. Itu udah ada perkembangan. Kalau untuk gini ya, selain lagu juga kalian bisa nonton film. Film itu ada subtitlenya pasti di bawah. Usahakan kalau nonton film itu kita nontonnya pakai bahasa yang bukan di dub atau pakai bahasa aslinya, tapi ada subtitlenya di bawah gitu. Jadi ya, oh dia ngomong apa, bahasa Indonesianya apa gitu. Ya kalau itu mulai dari kesenangan dulu. Terus tuh nanti kalian kalau mau belajar bisa bahasanya, kalau kalian udah tahu berapa kata-kata yang simpel di situ, jadi bisa belajar lewat lewat teman dan juga bersosialisasi. Coba deh, kita semua punya sosial media kan? Betul. Jadi nggak ada salahnya kalian berteman sama orang-orang yang bisa bahasa Inggris, yang dari luar gitu. Coba ngomong pakai bahasa Inggris dengan orang-orang gitu. Ya gitu ya. Selama kalian gini sih kuncinya. Nanti saya kasih tips untuk belajar bahasa gini bahasa asing ya nanti di akhir. Lanjut aja dulu sekarang. Kan udah ada nih tipsnya.
gimana sih biar menarik? Apa perlu banget nih ada role model buat kita biar bisa nih kayak role model itu kita ngomong dalam bahasanya, bisa nggak kayak gitu? Kalau menurut saya sih selama role model itu emang memberikan motivasi buat kalian, ya udah silahkan cari role model. Tapi untuk pribadi saya itu nggak punya role model sama sekali yang terlalu gini ya, terlalu looking up to. I'm not having any role model to look up to unless I have a father who can speak English. Sure. So when I was a little girl, my father can speak English very well, and he always said to me like this, Gladys, coba deh belajar bahasa Inggris kayak gini. So try to count from 1 to 100. Jadi hitung dari 100, dari 1 sampai 100 gitu. Atau mungkin ya diajak nyanyi Twinkle Twinkle Little Star kayak gitu. Ya yang simple-simple aja sih. So my father is kind of motivating me to learn English, but for now I don't have any role model. Oh, yeah. Jadi your dad have a kurikulumnya sendiri gitu lah, buat ngajarin kamu tentang bahasa Inggris dari yang dasar banget sampai yang bisa dibilang fluent gitu ya. Oke. Selanjutnya nih, dari banyak nih bahasa yang kamu bisa lah ya, karena udah bisa berbicara dengan bahasa itu, mana sih yang satu dari banyak bahasa ini yang paling sulit buat kamu? Kalau mau dibilang sulit ya, sebenarnya semua sulit. Betul. Semua sulit karena bukan bahasa kita. Kalau dari segi memahami pola kalimat ya, saya bisa giniin, kalau pola kalimat sih yang paling rumit itu adalah bahasa Jerman. Kalau bahasa Spanyol sama bahasa Inggris itu sama, bahasa Jepang juga sama, tapi kalau bahasa Jerman itu emang harus agak diacak-acak lagi gitu. Nah, untuk kata-katanya sendiri, kosakatanya, saya bisa paling susah ya, mungkin Jerman juga. Jerman Kenapa juga, tuh? jadi Jerman itu kan banyak kata-kata dalam bahasa Jerman yang panjang-panjang sekali ya, tulisannya tuh panjang-panjang sekali. Itu memang susah sih, pengucapan juga. Emang Jerman itu emang lebih gini. Beda dengan bahasa Spanyol ya. Spanyol pengucapannya emang hola, hola. Ibarat gitu. Tulisannya mirip-mirip lah cara bacanya kan. Sama dengan Jepang juga. Walaupun Jepang kita harus belajar hiragana, katakana. Ya, kalau dari huruf ya, karena bahasa Jepang itu emang menggunakan kanji juga. Katakana, hiragana dengan segala aturan tulisannya. Sistem penulisan mereka gitu. Ya udah gitu. Jadi lebih susah yang itu. Jadi mungkin overall, I think German is the hardest language to learn for me. So Emang bahasa Jerman perlu waktu sih buat pelajarannya kan. Sekarang nih, boleh nggak tahu pikiran kamu setelah masuk ke podcast SMA Negeri 1 Banjar? Bisa nggak kamu sampein dalam bahasa-bahasa yang kamu bisa gitu loh? Misalnya Inggris kah, Jepang kah gitu? So if you're asking about my experience to be here in this amazing room, actually, there's a lot of things. So first of all, the host. I love to talk to you here. You're a good host. Having fun here, and also the team who are setting up the room for us is actually very amazing. So I'm thanking you guys, and also for the podcast itself. I think it was a super cool idea. First of all, I am super interested in this, and well, kalau mau dikasih improvement, mungkin nanti kita bisa gini ya, bisa berikan sedikit lighting lagi. Mungkin dengan dengan mikrofonnya mungkin lebih diperbanyak, atau mungkin ya sedikit dekorasi lagi. Ini udah bagus. This is great already. But yeah, we could always improve this room. Tapi ya, to be honest, I'm super honored to be here. It's a pleasure to be here. I'm super happy to be a person to talk to here. So it's a great experience. It's a pleasure to be able to talk to you here and asking about my experience like this. It was a super fun experience. So I thank you guys, all of them, for making this podcast. It was super good. Bahasa lain? Bisa? Ja. Mungkin pakai bahasa Jepang sedikit. Ja. 今こそが私 本当に幸せですよ。このポッドキャストはすごいですね。だから今私楽しませなね。それと皆さんは本当に優しいと本当にすごいだね。今こそが私
iro-iro no koto ga aduh, oke. Mungkin sedikit gini ya, karena masih belajar bahasa Jepang. Aku juga gak ngerti dia. Aku aja dari tadi gak ngerti artinya. Jadi ya kalau maaf ya kalau salah tadi ada kata-katanya. Tapi ya overall sih saya bilang kalau dalam bahasa Indonesia ya semuanya itu podcast ini emang bagus ya. Emang masih ada improvement, harus ada improvement yang bisa dikatakan. Mungkin masih ada improvement yang bisa ditambahkan di ruangan ini. Tapi overall emang orang-orang yang menyiapkan ruangan ini dari cara podcastnya itu memang benar-benar menarik sih emang. Dan juga tadi saya janji di akhir memberikan kalian tips untuk belajar ya, untuk belajar bahasa asing. Jadi untuk belajar bahasa asing pertama kalian gitu dulu ada 3 hal. Apa aja kuncinya tuh? Pertama, you do it because you like it. Selama kamu suka bahasa itu, kamu pelajari. Biar nggak ada keterpaksaan berarti. Ya, jangan terpaksa. Kedua, repetition, yaitu pengulangan. Jika kamu sudah mengulang-ulang untuk belajar ini, itu pasti akan menjadi suatu hasilnya bahkan bagus. Because practice makes perfect. Betul. And third one, yang ketiga, pastinya kamu itu harus harus belajar untuk berbicara dengan orangnya langsung, ya. Jadi ya dari awal kamu harus menemukan motivasinya dulu, kamu harus belajar dulu karena motivasi emang kemauan sendiri, nggak ada paksaan. Kedua, kamu belajar berulang-ulang. Kamu berulang-ulang belajar, jadi akan menjadi seorang yang being able to talk in English or maybe another languages. Dan yang terakhir, kalian harus belajar ngomong sama orangnya langsung. It's okay if you can't speak English that well, but kalau kalian udah punya teman yang bisa diajak ngomong, kalian bisa ngomong ke saya. Kalau gitu, saya akan dengan senang hati bicara dengan kalian dengan bahasa asing. Dan kalian masih belajar, nggak apa-apa, it's okay, we're learning together. So I think that's going to help you to learn another languages. And maybe this is going to be the end of our podcast. So thank you so much for being here, Agus, for being a host today. Untuk pertanyaan terakhir nih. Gimana sih pendapat kamu nih tentang orang yang bilang kalau orang ngomong bahasa Inggris tuh sok Inggris? Nah, itu kan banyak nih dengar. Yang kedua, apa sih pesan buat pemuda-pemuda ya, siswa-siswi SMA Negeri 1 Banjar yang nonton ini nantinya untuk lebih mencintai bahasa gitu loh, untuk belajar bukan hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi juga improve mereka buat belajar bahasa lain. Itu apa? Kalau pendapat soal so Inggris ya, karena jujur saja, saya sendiri pribadi juga pernah ngomong pakai bahasa Inggris dan ada beberapa orang yang bilang so Inggris, bisa so Inggris, jaksel kayak gitu. Tapi ya untuk untuk pendapat saya sih, saya ngerti kenapa. Karena banyak orang juga yang berasa bahwa dia tuh harus kalau belajar bahasa lain berarti kayak menghina bahasa sendiri. Nggak cinta tanah air, nggak cinta bahasa sendiri. Tapi harusnya itu pola pikir mindset itu harus dihapus juga sih. Karena selama kamu belajar bahasa Inggris untuk untuk kegunaan misalnya bekerja atau belajar dan kamu tidak tidak menghina bahasamu sendiri, nggak kayak mikir pakai bahasa Indonesia nggak keren, lebih keren pakai bahasa Inggris, nggak gitu. Itu emang menghina bahasa. Tapi overall, if you're going to talk in English, if you learning English, please don't be ashamed. Kalau kamu belajar bahasa Inggris, tolong jangan malu dikatain so Inggris. Saya pribadi pernah gituin. It's okay. Maybe people are jealous. Mungkin mereka memang cuma cuma iri ya. Iri tanda tak mampu. Iya, mungkin. Tapi semoga enggak. Jadi ya, siapapun kamu yang belajar bahasa lain, tolong jangan jangan berkecil hati ketika orang ada yang bilang so Inggris, so Jepang, so apapun itu gitu. Jadi pendapatnya sih kayak gitu aja sih. Pesannya nih buat siswa-siswi SMA Negeri 1 Banjar yang nonton ini. Pesan untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Banjar yang mau belajar bahasa, tolong kita itu walaupun bahasa Inggris itu nggak diharuskan ya, tapi bahasa Inggris itu dibutuhkan ketika kamu bekerja. Setidaknya lah belajar bahasa Inggris kita sama-sama, Jadi untuk belajar bahasa Inggris kalian bisa belajar bersama teman-teman kita. Semoga kalian tuh mau belajar deh. Mau belajar dulu deh. Karena saya ngerti SMA itu emang banyak
Gini ya, banyak godaannya. Betul. Gitu ya. Mapelnya juga banyak. Ya, mapelnya banyak. Tapi kalau mau belajar bahasa, boleh aja. Silahkan. If you need a support, kamu perlu support, teman support, silahkan. Temukan teman-teman yang memang circle-circle yang benar-benar memang orang-orang yang bisa bahasa asing itu. Lingkungannya mendukung. Temukan lingkungan belajar kamu, pertama. Dan selama kamu mengelilingi diri kamu dengan orang-orang yang, ya, orang-orang yang mau belajar, that's good. Dan ya, semoga nanti harapannya ya, siswa-siswi SMA Negeri 1 Banjar itu mau menjadi siswa-siswi yang mau belajar banyak hal, bukan hanya bahasa, semua pelajaran, terutama moral dan karakter, kita perlu itu. Ketika kamu memiliki ilmu tapi nggak punya karakter, ya, that is zero. Zero attitude, but 100 brain, it doesn't matter. Buat apa gitu kan? Ya, buat apa. Jadi ya, sekian aja sih. Terima kasih udah menanyakan hal-hal itu. Ya, Agus ya. Kami juga, khususnya saya sebagai host dan tim-tim juga berterima kasih banget sama Gladys karena udah udah ngasih tips gimana sih cara belajar bahasa yang lebih dari satu bahasa gitu loh. Karena kita sekarang jadi generasi muda nih, khususnya generasi Z, nggak bisa cuma bertumpu sama satu bahasa kan. Kita itu ketemu sama perpaduan budaya yang datang dari mana aja, khususnya dari media sosial. Kita banyak melihat banyak hal gitu kan. Dari itu Gladys bukan hanya sebagai seorang siswa, tapi sebagai motivator yang dapat memotivasi kita gitu loh, untuk dapat bahwa belajar bahasa nggak semudah itu, dan memang penting buat kita kuasai di zaman sekarang itu. Untuk Gladys, terima kasih banget. Ya, thank you too. Udah mau membagi ceritanya di podcast SMA Negeri 1 Banjar. Yeah. Untuk itu, ladies and gentlemen, clap your hand for Gladys. Thank you.